Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmat Panji Ramadan. Hari ini kita akan mempelajari perihal sketmat atau yang biasa kita sebut dengan jangka sorong. Nanti kita akan mempelajari gimana cara menggunakan dan cara membaca ukuran sketmat yang benar. Sebenarnya ada banyak jenis sketmat, yaitu yang pertama sketmat manual, yang kedua sketmat jarum atau dial, yang berikutnya adalah sketmat digital. Kita mempelajari yang nomor 1 sama yang nomor 2, yaitu sketmat manual dan sketmat jarum atau dial. Kenapa kok enggak mempelajari sketmat digital? Ya karena menurut saya terlalu gampang. Kita tinggal mengukur sudah ketemu jawabannya. Kayak gini gambarnya sketmat digital. Baik, berikutnya ini ada 3 sketmat di sini. Yang manual ada 2, yang dial ada 1. Kenapa ada 2? Karena ada bedanya. Saya jelaskan satu persatu. Yang ini yang saya pegang adalah sketmat manual dengan ketelitian baca sampai 0,05 mm. Jadi sketmat ini hanya bisa mengukur ukuran yang hasilnya nanti kelipatannya 0,05, tidak bisa buat menghitung kelipatan 2 atau 1 kayak gitu ya. Jadi nanti ukurannya ya 1,05, 1,010, 1,10, 1,15, 1,20 dan seterusnya, yaitu kelipatan 5. Terus yang berikutnya sama sketmat manual, cuma yang membedakan di sini ketelitian bacanya. Ya, kita nanti pakai yang milimeter yang bawah ini. Itu kalau ini itu bisa membaca dengan ketelitian 0,02, kelipatan 2 ya. Dia bisa menghitung 1,02, 1,04, 1,06, 1,08, 1,10, 1,12, 1,14 dan seterusnya. Ya, tulisannya nggak sama kayak yang tadi. Kalau tadi tulisannya 0,05 di sini, kalau yang 0,02 itu berada di belakang 0,02. Nah, gimana cara membedakan gimana cara mengetahui tingkat ketelitian dari kedua sketmat ini jika tidak ada angkanya? Ini kan kebetulan ada angkanya di sini ya, 0,05. Nah, kalau ini kan nggak ada. Caranya gimana? Kita lihat garis antara 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1 itu dipisahkan berapa garis kayak gitu ya. Kalau ini dulu 0,05 ini ya, dari 0 ke 1 ada berapa garis? Lihatnya dari sini. 0 nggak usah dihitung, ini 1, ini 2, berarti 2 garis. Tinggal satu angka ini dibagi 2 garis. 1 dibagi 2 kan setengah atau 0,5. bener ya, tinggal majukan komanya lagi karena ini kan skala nonius ya. Nah, terus selanjutnya kalau ini enggak ada tulisannya nih, tinggal kita hitung jarak garis antara 0 sampai 1 itu berapa garis jumlahnya. Ini kita hitung, 0 enggak usah dihitung, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. 1 dibagi 5 kan 0,2, bener ya. Tinggal nolnya ini ditambahi ke depan, jadi ketemu 0, nah ini 0,02 mm. Jadi gitu cara membedakan, itu cara bacanya ya. Terus yang digital gimana cara mengetahuinya? Ini kalau digital enak, kalau tadi ada garis atas bawah, kalau ini digital ini ya,
ini ada angka 0 1 2 3 sampai 0 lagi, dari 9 sini ke 0 lagi, terus balik lagi 1. Kalau ini ada tulisannya kebetulan nih, ini kebetulan ada tulisan berapa nih ketelitiannya, 0,02. jadi dia satu garisnya itu 0,02, dia bisa baca ketelitian 0,02. Kalau nggak ada tulisan misalkan, itu sama kayak sketmat manual ini tadi. Nah, satu garisnya ini ya, dia terpisahkan berapa garis tinggal dibagi. Kayak contohnya ini, kita ambil dari 0 ke 1. Dari 0 ke 1 itu ada garis berapa, nolnya nggak usah dihitung, sebelahnya itu 1 2 3 4 5, jadi 1 dibagi 5, 0,2, tinggal tambahin 0 ke depan jadi 0,02 mm. Jadi sketmat dial yang saya pegang ini bisa membaca ketelitian sampai dengan kelipatan 0,02 kayak yang tadi saya jelaskan. Oke, terus berikutnya kalau cara menggunakan, mungkin dari teman-teman di sini atau adik-adik di sini masih ada yang belum paham gimana sih cara memakai sketmat ini. Baik, akan saya tunjukkan gimana cara menggunakan, langsung kepada benda kerja, yaitu kampas kopling. Baik, sudah saya siapkan contoh kampas kopling di sini ya, karena kita kalau nggak langsung praktek nanti nggak paham cara gimana menggunakan. Sebenarnya di internet juga banyak, di Google juga banyak, tapi kalau nggak praktek ini kurang sip menurut saya. Baik, di sini sketmat itu sebenarnya ada 3 fungsi ya. Yang pertama, dia bisa menghitung diameter atau panjang luar sebuah benda pakai rahang yang ini, jadi ini fungsi 1. Yang kedua, dia bisa menghitung diameter dalam sebuah benda pakai ini yang atas ini, jadi ini fungsi kedua. Yang fungsi terakhir yaitu dia bisa menghitung kedalaman pakai ini, jadi nanti tinggal digeser gini, dimasukkan gini, nah dia yang bawah ini kan jalan, nanti tinggal kita ukur di sininya berapa, ketemu ukurannya berapa. Jadi di sini ada 3 fungsi ya. Yang pertama, rahang utama atau rahang pertama ini dia bisa ngitung diameter luar piston misalkan kayak gitu, atau tebal atau panjang. Kalau ini diameter dalam atau pokoknya lubang, entah itu bentuknya kotak atau lingkaran tabung. Nih, yang ketiga kedalaman, dia pakai ini. Dan langsung praktek ke sini. Misalkan kita menghitung ketebalan kampas kopling pakai alat ini. Caranya tinggal diginikan. Nah, pastikan ini lurus ya. Ini, dimasukkan ke sini. Celek. Nih, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Harus bener-bener lurus. Yang dipakai nanti yang sini, rahangnya sini. Nah, ini. Jalan sampai lurus, nggak boleh gini, nggak boleh gini, jadi harus penuh. Serak kayak gini. Kalau bisa itu langsung dibaca di tempat kayak gini, jadi nggak berubah ukuran. Takutnya kalau nanti dilepas dia geser. Nah, ini saya buktikan ya. Nih, saya kunci, saya lepas, itu ukurannya sudah geser karena dia kegesek bendanya ini, jadi lebih baik itu langsung seperti ini. Nah, dikunci, dibaca di sini, jadi langsung dibaca. Nah, kayak gitu ya. Kalau nanti kegeser-geser ya berarti kurang rapat, nah, kan kayak gini ya, langsung dibaca di sini. Tapi kalau untuk belajar ya dicabut nggak apa-apa, ya usah kayak gini, jadi nanti hasilnya nanti ketahuan di sini berapa kayak gitu ya.
Untuk cara bacanya nanti setelah saya tunjukkan gimana cara menggunakan ini satu-satu. Oke, tonton sampai selesai. Terus berikutnya fungsi kedua yaitu ini ya, diameter dalam. Di sini nih kan ada lubang nih. Nah, caranya gimana menggunakan? Ini tinggal dibalik. Ini rahangnya ini ketemu rahang kanan yang ini, rahang kanan ketemu diameter sini sisi kanan, yang kiri juga sisi kiri. Tinggal digeser kayak gini. Pastikan lurus ya, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Yes. Seret. Kalau bisa dibaca kayak gini, kalau nggak bisa ya dikunci dulu. Seret. Kalau sudah diangkat, dibaca hasilnya ini berapa. Kayak gitu ya. Terus lanjut lagi fungsi kedalaman ini. Cara mengukur, saya ambil contoh paku keling ini. Kan ada paku keling nih, ada dua paku keling, yang satu menghadap ke kita, yang satu dari sana masuknya. Yang diukur yang mana? Yang sini apa yang situ? Yang diukur itu yang sini. Caranya gimana? Ini saya tunjukkan. Nih ya. Ini dimasukkan ke banknya sini, terus dimentokkan. Saya akan mepet sini, terus ke bawah. Celek. Nah, nggak boleh gini, nggak boleh gini, harus bener-bener tegak lurus. Kalau sudah dikunci, terus dicabut. Setelah itu kita ukur berapa ukurannya. Nanti ketahuan. Baik, itu sedikit penjelasan perihal gimana cara menggunakan ketiga fungsi sketmat ini. Habis ini akan kita mempelajari perihal gimana cara membaca sketmat dengan ketelitian 0,05, 0,02 yang manual dan yang pakai digital ini. Tonton setelah ini selesai atau kita sambung di video berikutnya. Oke.